Sobat OJK, edukasi dan literasi keuangan merupakan salah satu fokus utama dari Otoritas Jasa Keuangan. Kali ini kita bertemu di program OJK Bisa, OJK Bincang Santai, di mana kita akan ngobrol dengan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai edukasi di sektor jasa keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai social engineering atau SOCENG. SOCENG ini merupakan modus kejahatan yang harus menjadi perhatian masyarakat. Karena SOCENG ini merupakan modus kejahatan yang dapat menguras tabungan nasabah tanpa disadari oleh nasabahnya itu sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengarkan tips dari OJK. Telah hadir bersama kita anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Ibu Frederika Widiasari Dewi, atau yang kita kenal sebagai Ibu Kiki. Halo Ibu Kiki, Bu, welcome Bu di podcast pertamanya OJK Bisa, OJK Bincang Santai. Nah Bu, hari ini mungkin Ibu mau menyapa dulu Bu sama teman-teman Sobat OJK. Terima kasih Mbak Sekar. Halo Sobat OJK, apa kabar? Sehat selalu dimanapun Sobat OJK berada. Luar biasa. Ya, thank you Ibu Kiki. Nah Bu, kita hari ini mau bahas mengenai SOCENG Bu atau social engineering. Ini kan lagi marak Bu, di mana banyak konsumen yang mengeluhkan bahwa tiba-tiba saldo tabungannya tuh hilang ataupun tiba-tiba saldonya mereka nggak bisa akses dan juga hilang lah intinya Bu. Nah itu apa sih Bu sebenarnya social engineering ini? Social engineering ini seperti rekayasa sosial ya, suatu teknik penipuan yang memanipulasi psikologis korban. Jadi dalam hal ini korban dibikin seneng banget atau panik banget misalnya gitu. Jadi sebetulnya modus-modus seperti ini sudah cukup lama ya, waktu zaman dulu SMS ya Mbak Sekar ya. Kita tiba-tiba dapat SMS, selamat Anda menjadi pemenang hadiah undian mobil seperti itu dan sebagainya. Jadi sebenarnya tekniknya ini sudah lama, cuman sekarang yang membuat ini menjadi sesuatu yang besar dan kemudian meresahkan banyak pihak adalah karena memang kita sekarang hidup di era digital, di mana memang era digital ini memberikan kemudahan yang luar biasa. Yang misalnya kalau hubungan dengan bank ya, dulu kita buka rekening bank, kita harus datang ke bank, ngambil uang kita harus ke bank dan sebagainya. Tapi dengan di era digital kita mau buka rekening, kita mau transfer, semua urusan kita beres melalui online ya, online banking. Nah, dengan perpaduan antara penipuan yang social engineering ini ditambah dengan era digital ini jadi luar biasa, jadi dampaknya itu luar biasa gitu ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang terkena korban karena mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi korban dari penipuan yang dengan menggunakan modus social engineering tadi. Oke, jadi memang mereka kan banyak yang nggak sadar nih Bu. Nah, gimana supaya Sobat OJK bisa tahu nih Bu modus-modusnya? Supaya mereka aware lah untuk akhirnya dia tahu lah ini toh yang ini kayaknya saya kena social engineering nih gitu Bu. Nah ini modus-modusnya seperti apa sih Bu sebenarnya? Jadi memang biasanya modus yang digunakan sama mereka itu kan menggunakan saat kita belum bisa berpikir secara rasional. Jadi misalnya kalau dan yang menariknya lagi Mbak ya, ini tuh tidak cuma terkena sama mereka yang mungkin yang dipikir misalnya tingkat edukasinya rendah atau apa. Enggak, ini benar-benar kena orang yang bekerja di dunia keuangan, orang yang pintar dan orang yang melek keuangan itu juga bisa kena. Misalnya kita lagi meeting, tiba-tiba ada yang WA, Ibu nomornya barusan ada yang berusaha menjebol misalnya seperti itu. Bisa tolong dikirim Bu, ini barusan saya kirim OTP bisa dibacakan gitu. Karena kita lagi meeting, oh iya kita bacain. Dan itu banyak sekali teman-teman saya kena seperti itu. Tanpa sadar memberikan OTP dalam hal beberapa detik, kemudian PIN-nya dia udah nggak bisa diakses lagi ya. Semuanya terus uangnya udah ditransfer. Jadi memang modusnya berbagai macam. Yang pertama adalah biasanya kita ditawarkan untuk ini ya, yang sekarang lagi marak ditawarkan untuk jadi nasabah prioritas gitu ya. Jadi ibu-ibu pasti senang nih Mbak Sekar ya. Misalnya nanti Ibu kalau menjadi nasabah prioritas kami, Ibu di launch gratis. Nah makan di sini diskonnya sekian-sekian. Oh ibu-ibu pasti langsung cepet gitu ya. Nggak sadar memberikan informasi rahasia. Yang kedua misalnya dia kan sekarang lagi ada perubahan biaya transfer itu ya. Tiba-tiba kita misalnya dibilang, Ibu ini ada biaya transfer, Ibu ternyata kena yang sekali transfer 250.000. Hah apa enggak, orang sekarang lagi turun kok ini malah naik. Ibu mau saya kembalikan? Oh iya mau. Nanti kita terus memberikan transaksi data-data pribadi gitu.
Terus yang ketiga, misalnya contohnya Mbak Sekar yang tadi saya bilang dapat undian hadiah atau dapat hadiah, dapat voucher gitu. Nah kita itu dibikin seneng, kita nggak berpikir panjang, langsung kita memberikan data kita. Terus kemudian ada yang ditawarkan menjadi agen laku pandai. Ini biasa buat saudara-saudara kita yang di daerah-daerah seperti itu ditawarkan untuk jadi agen laku pandai. Kadang-kadang diminta transfer duluan, kemudian ditanya data pribadi, katanya mau dapat edisi dan sebagainya. Jadi macam-macam, tapi intinya adalah saya ingin mengajak semua Sobat OJK itu supaya berpikir rasional. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ditelepon yang mengaku orang bank, kita harus cek dan verifikasi dulu. Jadi misalnya kayak saya, misalnya ibu punya rekening nomor sekian, dia bisa tahu nomor rekening kita kadang-kadang ya. Terus oh iya kenapa? Bu saya ini. Oke. Misalnya ibu kartu kreditnya udah dapat poin banyak, mau saya tukar voucher, pasti kita oke gitu kan. Oke Bu, tolong sebut nama ibu kandung loh. Katanya tadi kan Mbak yang ngubungin saya dari bank, mesti tahu dong yang dihubungin saya, misalnya gitu. Jadi oke, kalau biar kita juga nggak miss juga kalau ada programnya beneran, Mbak Sekar, kalau saya sih ya udah deh ini banknya apa gitu. Nanti saya telepon deh gitu. Saya telepon beneran ke call centernya, bener nggak ada program? Iya, ya udah itu lebih aman buat saya gitu, Mbak Sekar. Kalau ada tawaran jangan terlalu excited ya Bu, kita selalu juga cek lagi dan walaupun agak lebih capek sedikit tapi better kita kontak layanan resmi dari lembaga jasa keuangannya akan tawaran tersebut ya. Jadi Sobat OJK ingat itu, jangan terlalu excited kalau ada tawaran, selalu cek juga tawarannya dari lembaga jasa keuangan lewat kontak resminya. Nah Bu, kalau tipsnya sih Bu yang paling penting nih buat Sobat OJK, jadi tips-tipsnya apa nih untuk supaya terhindar dari si Soceng ini Bu? Ini salah satu sebenarnya bentuk pelindungan konsumen juga di era digital ya. Kita harus terus melakukan edukasi bahwa yang pertama jangan mengumbar data diri pribadi kita kepada siapapun ya, apalagi di dunia maya gitu, di online. Kadang-kadang kita mengumbar, ya kita lihatlah banyak orang pakai Instagram suka ngeposting kartu KTP-nya, alamat rumah, terus kadang-kadang nama ibunya gitu ya, karena mungkin selamat ulang tahun ibu siapa gitu ya, tapi namanya asli gitu. Jadi oh nama ibu kandung udah gampang diambil orang gitu ya. Nik juga itu juga jangan disebar-sebar. Kemudian yang kedua misalnya di bank itu kan ada fasilitas untuk notifikasi ya. Kalau misalnya ada movement dari saldo kita, mau transfer, mau uang keluar, uang masuk, itu ada notifikasi, itu bisa kita pakai gitu ya. Kita agak repot sedikit untuk request. Terus ya misalnya PIN-nya juga two steps tip pins gitu ya. Itu juga itu penting. Jadi kita ada cek dari ceknya dulu, terus ada pengamannya juga lah buat kita gitu. Jadi itu sih sebenarnya, jadi yang penting jangan ngumbar data pribadi kita ke orang lain siapapun ya. Terus ya jangan cepat percaya tadi ya untuk ngumbar data-data kita ke siapapun, itu karena sangat bahaya sekali. Karena kita rentan ya di dunia yang sangat modern ini, sepertinya semua serba cepat, serba mudah, tapi ternyata risikonya juga besar gitu. Oke, jadi tadi tips-tipsnya ya Bu untuk Sobat OJK, saya rasa memang ini yang perlu diketahui oleh Sobat OJK. Tadi tips-tips yang sudah diberikan oleh Ibu Kiki, anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Terima kasih Ibu Kiki atas bincang-bincangnya di OJK Bisa. Semoga Ibu nanti untuk di episode berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Kiki ya. Dengan senang hati Mbak Sekar, terima Ibu. kasih. Terima kasih. Oke Sobat OJK, demikian tadi bincang kita dengan Ibu Kiki atau Ibu Frederika Widiaswari Dewi mengenai social engineering. Ingat ya teman-teman OJK, pentingnya untuk menjaga data pribadi kita, karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga data pribadi kita, ya siapa lagi. Nah Sobat OJK, jangan lupa untuk terus memantau social medianya Otoritas Jasa Keuangan untuk informasi ataupun tips-tips terkini dari sektor jasa keuangan. Untuk lebih lengkapnya juga Sobat OJK bisa menghubungi kontak 157 atau di WA 081 157 157 157. Please follow, subscribe, like, and comment media sosial OJK yang ada di bawah ini. Sampai jumpa Sobat OJK di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Bye Sobat OJK. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih.